kalau saya ditanya apa sih fenomena paling menakutkan abad ini? Jadi kalau ditanya paling menakutkan, paling memberikan surprise luar biasa sehingga orang takutnya juga kadang-kadang berlebihan. Ini lebih menakutkan dari hantu, lebih menakutkan dari setan. Kadang-kadang orang ke kuburan takut, tapi ternyata gara-gara yang ini, yang takut bukan cuma satu orang, seluruh dunia. Bahkan seluruh dunia dinyatakan sampai seperti seolah-olah tidak berdaya. Sampai akhirnya tiap negara menghentikan kegiatan-kegiatan, apalagi kegiatan penting yang banyak bersentuhan dengan manusia. Apa sih yang bisa membuat sampai ketakutan luar biasa? Pasti teman-teman yang mendengar, yang melihat channel ini sudah tahu jawabannya apa. Jawabannya adalah ya itu kurang lebih itu. Saya kenapa nggak mau menyebutkan namanya, karena nantinya ya seperti teman-teman tahu ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Jadi saya nggak menyebutkan namanya. Oke, mulai sekarang saya akan menyebut nama dengan nama Corin ya. Jadi saya sebutnya sekarang dengan nama Corin. Kita tahu bahwa sekarang Corin ini sudah menjadi momok yang sangat menakutkan. Bahkan di seluruh penjuru dunia banyak negara-negara yang tampak seperti pemerintahnya seperti tidak berdaya sama sekali. Begitu pula di Indonesia. Sempat beberapa waktu yang lalu sebelum sekarang ini kita nih mengalami sebuah fase di mana masyarakat benar-benar menjerit. Ketakutan virus, ketakutan kena ketularan, ketakutan juga dengan gak makan. Nah ini kan dilema. Dilarang keluar, dilarang bersosialisasi, dilarang cari makan, gimana dong? Apa yang kita harus lakukan? Sementara makan harus sehari 3 kali. Tetapi juga ada satu hal yang juga jadi akhirnya menjadi penyebab. Begitu kita keluar, begitu kita bersosialisasi, kita terkena, tentu risiko juga buat keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Artinya wabah ini benar-benar menjadi hal yang luar biasa saat ini. Sekarang kalau saya ditanya, sebenarnya itu apa sih? Begini, kembali kepada masa lalu. Jadi ini yang kadang-kadang kita selalu lupakan. Jangan pernah lupakan sejarah. Jangan pernah lupakan sejarah. Bahwa negara-negara di dunia ini awalnya bisa hidup sampai sekarang karena ada nenek moyangnya. Ada negara-negara, ada bangsa-bangsa sebelum kali ini, sebelum saat ini. Kita nggak akan bicara lebih luas, mungkin kita akan bicara Indonesia saja. Jadi leluhur-leluhur orang Indonesia itu banyak. Leluhur orang Ambon, leluhur orang Sunda, orang Jawa, leluhur orang Sulawesi, leluhur orang Betawi mungkin. Jadi kalau kita bicara leluhur, mereka tuh punya cara. Leluhur itu punya tradisi yang bisa membuat mereka bisa tetap bertahan hidup, tidak tereliminasi. Kalau kita bicara hama wereng, kita bicara hama tikus, dari zaman dulu ada. Jadi bukan baru sekarang. Cuma bedanya, kalau zaman sekarang, ada tikus, kasih racun tikus, ketemu tikusnya kita pukulin. Atau kalau kita ketemu orang, hama orang atau apa dan lain-lain yang sifatnya mengganggu di sawah, kita semprot supaya mati pakai insektisida. Hal-hal seperti inilah yang kita lakukan sekarang. Nah, bagaimana orang dulu untuk menangani hal-hal tersebut? Jadi orang dulu ternyata punya kearifan lokal. Ada sebuah kebijakan. Mereka mempunyai kepercayaan. Mempunyai kepercayaan dan mempunyai aturan-aturan yang sebetulnya sangat luhur dan harus kita warisi, kita perhatikan. Karena sebetulnya Tuhan itu di dunia ini memberikan ciri. Memberikan sesuatu dengan sesuatu yang sangat pas. Kalau ada penyakitnya pasti ada obatnya. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, semua diturunkan berpasangan. Ada penyakitnya pasti ada obatnya. Ada caranya, ada metodenya bagaimana mengatasi sebuah masalah. Hanya kadang-kadang cara itu belum ketemu, cara itu belum ketahuan. Oleh karena itu di sini saya mengajak masyarakat, ayo kita buka mata, buka telinga, ingat-ingat sejarah kita. Kita ini siapa? Kita ini berasal dari mana? Kita ini nggak lahir dari lubang batu. Ada sebuah proses yang
memberitahu kenapa kamu bisa hidup saat ini, kenapa kamu bisa tetap bertahan dalam komunitas kamu. Tentu ada sebuah konsep bagaimana sebuah suku, sebuah bangsa bisa bertahan. Dari zaman dulu penyakit pasti ada. Suhu yang berubah-ubah pasti ada. Mereka punya cara bagaimana mempertahankan diri dari suhu-suhu yang ekstrim, suhu panas, suhu dingin, dari cuaca yang keras, dari penyakit-penyakit yang melanda, seperti itu. Jadi, kalau zaman dulu gimana sih caranya menangani hama wereng? Bagaimana caranya menangani hama tikus? Zaman dulu nggak seperti sekarang. Zaman dulu tuh namanya hama wereng, namanya binatang-binatang kalau udah menyerang sawah, mungkin 1-2 hari sawahnya langsung habis. Karena mereka beramai-ramai. Tiba-tiba muncul belalang, rame banget, masuk ke sawah, 1 jam, setengah jam, 2 jam, habis, terbang lagi, dia pindah ke tempat yang lain. Begitu pula tikus, begitu pula hama-hama yang lain, begitu pula penyakit-penyakit. Orang zaman dulu itu punya kepercayaan, ada yang mereka lakukan sehingga penyerangan terhadap apa yang mereka miliki tidak terjadi. Saya punya sawah, oh gimana caranya supaya nggak diserang sama tikus? Ada konsep kepercayaan yang berkaitan dengan budaya, kearifan lokal, yang saya pikir nggak ada salahnya kalau kita buat. Dikasih kayak misalnya contoh ya, ini ada beberapa contoh suku yang misalnya dikasih kukusan, ada proses ABCD yang dilakukan oleh dia sehingga sawah itu ya memang aman, nggak ada tikusnya, nggak perlu kita pukuli, tidak perlu menyakiti sesama makhluk hidup. Begitu pula juga dengan belalang atau hama ulet yang tiba-tiba menyerbu. Karena tiap hewan itu ada patokannya, ada yang mengasuh, sama seperti manusia, ada rambu-rambunya. Misalnya contoh, oh tikus nggak boleh nyerang yang ada kukubannya. Mereka sih patuh, kurang lebih gitu, beda sama manusia, kadang-kadang larangan dilanggar ya. Kalau mereka patuh, jadi kalau areal itu kita lakukan, mereka nggak akan melanggar dan nggak akan berani melewati areal tersebut. Jadi zaman dulu tuh bener-bener, oh ada belalang datang, kita lakukan proses. Orang menyebutnya dengan ritual. Tetapi sebetulnya ini lebih pada sebuah konsep bagaimana kita melakukan sebuah perbuatan yang energinya akan membuat mereka itu pergi. Ada sebuah pantangan yang ditakuti oleh binatang ini. Oh itu jangan. Kata bos gue jangan, kurang lebih begitu. Jadi tiap makhluk hidup tuh ada yang mengayomi, ada yang nungguin, ada bosnya kurang lebih. Kalau kita bicara alam gaib, alam nyata, dalam konteks metafisika, ada sebuah energi yang menaungi tiap makhluk yang ada. Makhluk ini ditaungi ini, ada energi ini. Mereka menaungi dan tiap energi ada alurnya, ada pantangannya, ada kebolehannya masing-masing. Areal yang dinyatakan tidak boleh, biasanya akan dipatuhi oleh makhluk-makhluk tersebut. Dan ini yang sekarang kita lupakan. Bahwa belalang takutnya apa, bahwa ulet takutnya apa, bahwa virus ini takutnya apa, influenza takutnya sama apa. Ini yang kita lupakan. Kita sekarang sudah terlalu jauh berpikir tentang modernisasi yang mengakibatkan kita benar-benar lupa. Ada tradisi luhur, ada tradisi zaman dulu yang memang akan sangat berguna untuk kehidupan kita ke depan. Dulu saya pernah baca di Instagram Saki Pagebluk kalau nggak salah. Iya. Jadi kalau orang Jawa tuh mempercayai adalah sebuah musibah yang datang dengan tiba-tiba dan terus-menerus secara meluas dengan cara cepat, itu disebutnya pagebluk. Sesuatu yang mengagetkan, berat. Nah, biasanya dalam tradisi mereka kan mengadakan ritual. Namanya proses ini disebut ritual. Jadi misalnya bikin sayur lodeh ada 9 macam, dan bla bla bla, yang endingnya adalah mengakhiri pagebluk tadi, mengakhiri wabah tadi, mengakhiri musibah tadi. Saya melihat korin yang sekarang terjadi itu adalah pagebluk. Jadi kita tidak harus bagaimana mencari virusnya, mencari obatnya, bukan. Yang kita perlu ingat adalah satu, ingat kepada Tuhan yang Maha Esa, kembali kepada alam semesta. Kita sudah bagaimana, sudah berbuat apa. Kenapa gebluk itu terjadi adalah karena sebuah peristiwa alam yang menyeimbangkan sistemnya dengan versi alam. Manusia adalah bagian dari alam. Sama seperti ada gempa bumi, ada tsunami dan lain-lain. Itu adalah sebetulnya adalah alam, sebuah proses alam menyeimbangkan dirinya yang sudah tidak seimbang.
Kenapa tidak seimbang? Karena manusia juga. Diambil isinya, diangkat dalamnya tanpa ada pembaharuan. Sana sini gundul. Jadi kalau kita bilang ya amburadul kan, dengan kondisi saling kacau, berantakan, akibatnya bumi ini menjadi seperti keropok. Apalagi umurnya sudah sangat tua. Kalau orang tua kan kita udah tahu, namanya nenek-nenek banyak batuk, banyak pilek, keringetan, dan lain-lain. Banyak penyakitnya. Harusnya penyakitnya diobati. Yang terjadi sekarang adalah yang diobati ada sih, saya tidak menutup itu ada. Tetapi banyak justru yang dicuekin. Hal inilah yang menyebabkan bumi akhirnya melakukan sebuah proses. Proses alami yang harus dilakukan dia sendiri, menyeimbangkan dirinya agar dia bisa tetap eksis. Munculnya apa? Muncullah pagebluk tadi.